Hai brother, balik lagi bersama Susuka Story ID. Pada kali ini kita akan review sebuah alur cerita film yang sangat menarik. Perlu diketahui alur cerita film ini berisikan sebuah spoiler dan masih banyak kekurangan. Mohon izin kepada pihak yang videonya kami review ya. Oke, selamat menyaksikan. Cerita dimulai di mana Ricky dan Jamila sedang asyik berpacaran di malam hari tiada berbintang, di mana Ricky yang memaksa Jamila untuk menjawab sebuah kata I love you-nya. Kemudian Jamila hanya diam dan tertawa. Akhirnya karena Ricky ngebet terus, Jamila menjawab ungkapan Ricky tersebut. I love you too. Gitu dong. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada Jamila yang lagi melatih silat di kampungnya, karena Jamila ngotot minta ke Jakarta untuk menemui Ricky dan enyaknya, sembari Jamila juga mencari ibu kandungnya. Setelah sampai di kota, Jamila menolong orang yang lagi dirampok di jalanan dan berhasil mengalahkan para perampok tersebut. Namun, orang yang ditolong Jamila adalah Ricky. Akhirnya mereka bertemu di sana. Di sisi lain kita akan dibawa ke masa-masa Ricky dan Jamila berpacaran. Namun, mereka tidak direstui oleh enyaknya Ricky. Pergi kamu dari sini. Kemudian Ricky mengajak Jamila untuk bekerja di perusahaannya Ricky. Dan keesokan harinya Ricky memperkenalkan Jamila kepada tunangannya yang bernama Wiwin. Lantas, mendengar kata tunangan, Jamila terkejut, mendengar Ricky dan Wiwin sudah bertunangan, padahal Jamila belum move on dari Ricky brother. Fiance saya tunangan. Tak lama kemudian Ricky datang menemui Jamila, yang hendak bertanya soal sistem perusahaan. Karena sebelumnya Jamila mengganti sistem komputer menjadi sistem manual untuk laporan perusahaan. Setelah itu Jamila menjawab, sistem manual sangat penting dan dapat dipertanggungjawabkan Pak. Mendengar itu Ricky menyetujui untuk memakai sistem manual di perusahaannya. Ya walaupun kerjanya lembur. Saat ini saya nggak masalah dengan sistem kamu. Kemudian di hari berikutnya, Jamila yang lembur semalaman di kantor, lagi ngobrol sama karyawan lainnya. Tetapi karena Neng Jamila belum mandi dan pulang ke rumah, para staf perusahaan mencium aroma bau tak sedap di tubuhnya Jamila. Gua tahu, bikin malu betul. Hehehe, karena lembur nih. Tak lama kemudian Ricky memanggil Jamila ke ruangannya, dan menasehati Jamila untuk selalu menjaga kesehatannya. Wis, aroma-aroma perhatian nih. Tapi kesehatan kamu lebih penting. Kemudian di sisi lain, kita akan diperlihatkan kepada Jamila yang ditemui oleh seseorang pelanggan perusahaan, di mana si bapak ini menyogok Jamila supaya melebihkan produk untuknya. Namun, Jamila menolak tawaran tersebut, dan si bapak bilang, kalau hal ini sudah biasa dilakukan sama tunangannya Ricky yang bernama Wiwin. Korupsi juga si tunangan Ricky brother, dan Ricky juga melihat kejadian itu dari kejauhan. Ciwi, kemudian Ricky dan Jamila kembali mengulang masa lalu, dan Ricky bertanya kepada Jamila, kenapa Jamila pergi meninggalkan Ricky dan menghilang tanpa sebab, dan Jamila menjelaskan kepada Ricky, walaupun Jamila bohong dengan jawabannya, dan Jamila menyuruh Ricky untuk bersama Wiwin, semoga langgeng mas Seh. Saya terlalu sayang sama kamu. Tidak lama kemudian tunangan Ricky pulang dari holiday. Ricky yang sebelumnya susah menghubungi Wiwin, malah merasa kecewa dan kesal sama Wiwin. Makasih. Baby. Setelah itu Wiwin yang mengetahui masalah pergantian sistem komputer ke sistem tulis tangan di perusahaan, malah tidak terima. Dan Wiwin sama Jamila ribut di ruangannya Ricky. Wiwin ingin Ricky segera memecat Jamila, namun Ricky tidak mau memecatnya Jamila. Karena mereka berdua harus kerja di porsi masing-masing. Wiwin dengan sistem komputernya dan Jamila di posisi manualnya, dan Ricky berhasil memisahkan mereka brother. Balik. Di sisi lain kita akan diperlihatkan, di mana sistem komputer sedang bermasalah. Ricky yang hendak meeting dengan klien baru, malah pusing, karena file untuk meeting tidak ada. Namun, Jamila datang di saat yang tepat. Jamila yang memiliki rekapan laporan produk berhasil membuat Ricky lega dan bisa melangsungkan meetingnya. Waduh mamae, Ricky makin cinta nih sama Jamila. Sekarang saya mau meeting dulu. Makasih. Kemudian kita akan dibawa kepada Jamila yang lagi menunggu hujan reda, dan sekilas Jamila membayangkan masa lalunya bersama Ricky. Tak lama kemudian datanglah Ricky yang menghampiri Jamila. Ricky membawakan payung untuk Jamila, namun Ricky yang sudah memiliki tunangan, Jamila langsung pergi meninggalkan Ricky di sana. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada perusahaan yang mengalami kendala, di mana laporan uang masuk sama produk yang keluar sangat berbeda. Perusahaan kehilangan dana sekitar 30 juta. Wiwin yang tidak suka dengan Jamila, malah menuduh Jamila yang menggelapkan dana tersebut.
Sepintas Ricky yang bingung, langsung saja memberhentikan Jamila untuk bekerja. Pecat mantan nih judulnya. Jamila dibully oleh karyawan kantor dan sangat sedih sekali sob. Terpaksa kamu saya berhentikan. Bagus deh, di kantor kita udah gak ada maling lagi, bener gak? Kemudian kita akan diperlihatkan kepada Jamila yang lagi galau dan menangis. Jamila membayangkan masa lalunya bersama Ricky, di mana Ricky dulunya pernah berjanji kepada Jamila, jikalau suatu saat nanti Ricky jadi orang sukses, Ricky tidak akan pernah meninggalkan Jamila dan membuat Jamila sedih. Nyatanya, sekarang apa? Kalau nanti aku udah sukses, aku akan bagian kamu. Jamila sedih banget. Kemudian kita dibawa kepada Jamila dan Ricky. Ricky meminta Jamila untuk kembali kerja di perusahaannya. Namun, Jamila menolak tawaran tersebut, dan Jamila pergi meninggalkan Ricky. Jamila pergi sama babenya untuk pulang. Biar aku anterin ya. Kagak usah. Kemudian di perjalanan, Jamila dan Babe melihat ibu-ibu yang dijambret. Jamila dan Babe langsung menolong ibu-ibu tersebut, karena Babe dan Jamila ahli dalam silat, berhasil bikin jambret itu menangis minta ampun. Ibu-ibu tersebut melihat Babe dan Jamila langsung pergi, karena ibu tersebut adalah mantan istrinya Babe, sementara Jamila adalah anaknya ibu tersebut. Apa itu anakku? Setelah ibu tersebut lari dari bantuan Babe dan Jamila, si ibu yang bernama Hayati itu langsung menceritakan kepada anak laki-lakinya yang bernama Said, dan ibu menceritakan kalau ibu habis dijambret. Namun orang yang menolongnya adalah bapaknya Said dan adiknya. Mendengar penjelasan ibunya, Said lantas langsung bingung, karena ibunya dulu bilang bapaknya sudah meninggoy, ternyata ibunya bohong sama Said, dan Said minta sama ibunya untuk pergi menemui Babe dan juga adiknya brother. Kalau misalkan bapak masih hidup, saya itu mau minta doa restu ibu sama bapak. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada Ricky dan mamanya, di mana Ricky menemukan surat-surat kiriman dari Jamila yang diumpetin sama mamanya, dan Ricky langsung menanyakan hal tersebut kepada mamanya, dan mamanya mengakui salah, karena mamanya hanya ingin yang terbaik untuk Ricky. Lantas, Ricky pun menjawab, "Aku sudah dewasa, dan aku bisa memilih dan menentukan jalan hidupku sendiri," ungkap Ricky kepada mamanya. Dan aku bisa tentuin pilihan aku sendiri. Kemudian Said dan ibunya datang menghampiri Jamila ke rumahnya. Jamila yang kaget melihat ibu tersebut, menanyakan ada perlu apa ibu tersebut ke rumahnya. Akhirnya Babe keluar dari rumah, dan mengatakan kepada Jamila, bahwa ibu itu adalah nyak kamu Jamila. Mendengar itu Jamila terkaget-kaget brother. Iya nih. Nyam. Kemudian Ricky mempergoki salah satu karyawannya yang melakukan korupsi, dan lantas Ricky langsung marah dan menanyakan siapa saja yang terlibat. Siapa aja yang terlibat? Jawab! Karena Babe dan enyaknya masih ribut, akhirnya Jamila pergi meninggalkan mereka. Kemudian Said menyusuli adiknya, dan berusaha menenangkan adiknya. Dan Said bicara kepada Jamila untuk segera memperbaiki hubungan Babe dan enyak mereka. Akhirnya mereka sekeluarga hidup rukun kembali brother. Iya, lucu. Kemudian Said mengajak Jamila untuk bertemu dengan calon istrinya Said. Tak lama datanglah calon istrinya Said. Kaget, ternyata calon istrinya Said adalah Wiwin. Wiwin tunangannya Ricky. Kampret nih mah. Suasana memanas antara Wiwin dan Jamila. Tak lama datang Pak Polisi dan Ricky yang hendak menangkap Wiwin. Karena sudah menjadi dalam penggelapan dana perusahaan. Akhirnya Wiwin dibawa oleh Pak Polisi. Yes. I am. Anda dimohon ikut kami ke kantor. Di sisi lain kita akan dibawa kepada Ricky yang meminta maaf kepada Jamila, karena Ricky sudah menuduh Jamila melakukan korupsi. Jamila sudah memaafkan Ricky, dan mereka tidak bisa seperti dulu lagi. Langsunglah Jamila pergi dari hadapan Ricky. Di sisi lain kita akan diperlihatkan kepada Ricky yang datang lagi ke tempat Jamila. Ricky ingin menjadi murid silatnya Jamila, dan Jamila menyetujuinya, dengan satu syarat, Ricky harus bisa mengalahkan Jamila terlebih dahulu. Ricky menyanggupi tantangan Jamila, karena Ricky cerdik, langsung memeluk Jamila, dan mereka sah bersama kembali brother. Dah, sudah tomat aja.